Malam di Iran tak lagi sekadar malam. Ia adalah panggung drama gelap dengan cahaya merah dari rudal, bukan bintang. Kamera dunia menangkap wajah Trump, rahang mengeras, tangan menggenggam, seolah baru sadar bahwa perang tak bisa dimenangkan hanya dengan angan dan ego. Rencananya gagal. Targetnya jelas, menghancurkan jantung nuklir Iran, membuat negeri Persia itu lunglai. Tapi seperti pria tua menendang batu karang, yang dihancurkan justru ilusi keperkasaannya sendiri. Pukul 2:14 waktu Teheran. Langit senyap, tapi radar tak tidur. Puluhan titik terdeteksi masuk dari arah barat daya. Dalam hitungan detik, langit berubah menjadi ladang neraka mini. Natanz, tempat sunyi yang dulu jadi simbol teknologi damai, kini diguncang keras seperti genderang perang yang ditabuh tanpa irama. Ledakan pertama, bukan hanya bunyi, tapi pesan. Dan pesan itu jelas. Ini bukan peringatan, ini adalah niat. Serangan dibagi dalam 3 lapisan, seperti sandwich peperangan dari pemadaman radar, pelumpuhan permukaan, hingga drone pengintai yang menyelinap seperti lalat dalam jamuan makan malam. Tapi, langit Iran tak selugu itu. Sistem pertahanan lokal, dari Bavar 373, Khordad 15, sampai Talash, menyambut tamu tak diundang itu dengan cahaya rudal menari-nari. Seperti pertunjukan kembang api kemerdekaan, tapi versi kemarahan nasional. 60% rudal berhasil ditembak jatuh. Sisanya, mencium tanah, tapi tak membakar tujuan utama. Natanz tetap berdetak. Isfahan hanya tersandung, tidak tumbang. Yang terbar hanya bangunan pinggiran, bukan nyali para teknisi. Kamera pemerintah menyiarkan wajah-wajah tenang itu. Mereka tidak lari, mereka tetap di posnya. Karena ini bukan pertama kalinya Iran dicoba dijatuhkan, dan seperti biasa mereka berdiri lagi. Isfahan bukan kota sembarangan, ia adalah kitab sejarah Persia yang ditulis dengan batu biru, jembatan indah, dan puisi-puisi sufi. Tapi malam itu, syair berubah jadi sirine. 2 rudal jatuh di barat laut Isfahan, mengguncang kawasan industri seperti Palu menghantam nisan waras dunia. Langitnya berubah merah, bukan karena senja, tapi karena bensin yang terbakar dan kebencian yang menyala. Penduduk Shahin Shar keluar rumah, ponsel di tangan, jantung di leher. Hashtag bermunculan seperti jamur pasca hujan, Isfahan under attack, Red Sky Iran. Dunia menyaksikan, tapi tak berbuat. Targetnya jelas, Uranium Conversion Facility, tempat di mana uranium diolah, dikonversi, dimatangkan. Jika Natanz adalah jantung, maka Isfahan adalah paru-paru program nuklir Iran. Serangan ini bukan sekadar ingin menaklukkan instalasi, tapi menguras oksigen dari ambisi nasional. Tapi seperti halnya dalam dongeng-dongeng Persia, benteng tak runtuh hanya karena dihantam 2 naga. UCF dibangun bukan oleh insinyur biasa, tapi oleh paranoia geopolitik yang tahu musuh tak datang lewat pintu depan. Sistemnya disegel dengan pengamanan berlapis struktur bawah tanah, proteksi ganda, sensor tekanan, dan sistem pemadam kimia yang lebih pintar dari pemimpinnya. Hasilnya, api memang menjilat, tapi tak melumat. Bangunan logistik hancur, tapi bukan isi otaknya. Radar memang mengedip, tapi tidak buta total. Iran, dengan santainya, menyebut kerusakan itu ringan. Dengar saja 2,5 kanan api padam, yang tersisa hanya debu dan dendam. Menyentuh Isfahan bagi rakyat Iran ibarat mencoret-coret lukisan warisan nenek moyang. Di pagi harinya, kota itu menggeliat bukan dengan tangis, tapi dengan konvoi warga yang membawa bendera dan teriakan, Mark Bar Amerika. Poster Ayatollah Khamenei berdiri berdampingan dengan mural para teknisi nuklir yang gugur. Pesan mereka, bukan cuma mesin kami yang tahan ledakan. Semangat kami lebih keras dari uranium kalian. Tak berhenti di darat, perang ini juga bersayap di langit dan kabel-kabel bawah tanah. Sebelum rudal menghantam, langit sudah dipenuhi mata-mata orbital KH-11, OVEC-16, dan satelit-satelit yang berputar seperti biarawan digital. Tak cuma itu, jaringan Iran diserang dari balik layar, radar dibekukan, komunikasi dibisukan, sistem SCADA dibajak. Dalam hitungan menit, Iran menjadi buta dan tuli. Tapi hanya sesaat, karena bahkan saat tak bisa mendengar, Iran tetap bisa merespons. Serangan siber lawan disusul oleh pembalasan, situs IDF lumpuh, bank di Tel Aviv gemetar, data di Teluk bocor seperti rahasia yang tak tahan diam. Kalau dulu perang dimulai dengan drum dan terompet, kini ia diawali dengan baris kode dan satelit, rudal, hanyalah pukulan penutup. Tapi, gempuran pertama sesungguhnya dimulai dari gigabyte dan orbit. Dan Iran tahu itu.
Mereka tak hanya membangun rudal dan bunker, mereka juga membangun logika bertahan. Bagi mereka, kekuatan bukan hanya bisa membalas, tapi juga bisa tetap hidup setelah dilempar ke neraka. Setelah hantaman rudal Amerika Israel terhadap Natanz dan Isfahan, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, dikabarkan langsung mengaktifkan rencana darurat Gurun Merah. Sebuah protokol rahasia yang hanya bisa dijalankan dalam kondisi serangan militer langsung terhadap fasilitas strategis nasional. Rencana ini tak hanya militeristik, tetapi juga diplomatik, ekonomi, dan psikologis. Fase pertama, balasan simetris di jalur diplomatik dan ekonomi. Iran segera menarik duta besarnya dari 3 negara, Jerman, Inggris, dan Prancis, dengan alasan kegagalan mereka menahan agresi sekutu NATO terhadap kawasan Timur Tengah. Secara bersamaan, kapal-kapal tanker minyak Iran yang sedang bersandar di Selat Hormuz diperintahkan kembali ke pelabuhan dalam negeri. Harga minyak global pun langsung melonjak sebesar 11% hanya dalam 36 jam. Blokade sementara ekspor minyak tekanan psikologis ke barat. Otoritas pelabuhan Bandar Abbas menghentikan sementara pengiriman minyak ke luar negeri sebagai pesan simbolik. Tehran ingin menunjukkan bahwa jika mereka disakiti, maka dunia tidak bisa berbisnis seperti biasa. Negara-negara seperti India dan Turki langsung memohon pengecualian pengiriman, tetapi Iran tetap bergeming. Fase kedua, operasi asimetris, drone dan proksi dikerahkan. Sementara di balik layar, Garda Revolusi Iran mulai mengaktifkan jaringan proksi regionalnya. Dari Yaman, kelompok Houthi meningkatkan intensitas serangan ke Laut Merah, mengganggu lalu lintas kapal komersial. Di Lebanon, Hizbullah memperkuat perbatasan selatan dan mengirim pesan terbuka, "Kami siap jika tanah Palestina kembali berdarah." Tetapi yang paling mencolok datang dari Irak dan Suriah. Di wilayah Deir ez-Zor, konvoi militer Amerika Serikat diserang dengan drone kamikaze tak dikenal. Sementara di Irak, pangkalan udara Ain al-Assad mengalami pemadaman sistem radar selama 13 menit, cukup untuk membuat para analis keamanan kehilangan sinyal vital. Iran tidak mengklaim keterlibatan langsung, tetapi pola serangannya jelas mengindikasikan keterkaitan. Fase ketiga, persiapan balasan langsung, rudal disiapkan. Di Gurun Dasht Elut, citra satelit Maksar menangkap aktivitas tidak biasa, silo peluncuran rudal dibuka. Rudal-rudal jarak menengah seperti Shahab 3 dan Emad mulai dipindahkan ke posisi strategis. Sebuah video propaganda singkat dirilis IRGC, menampilkan peluncuran latihan malam hari disertai suara narasi. Jika mereka pikir ini akhir, maka mereka belum melihat awal dari badai. Diplomasi bayangan China dan Rusia bermanuver. Di New York, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Namun, tidak seperti biasanya, Rusia dan China secara terbuka memblokir pernyataan kecaman terhadap Iran. Bahkan, Rusia mengajukan draft resolusi baru, menuntut Amerika Serikat dan Israel menghentikan provokasi militer berisiko tinggi di kawasan nuklir sensitif. Analis Barat mulai khawatir. Jika China dan Rusia mulai memasuki arena sebagai pelindung politik Iran, maka konflik regional ini bisa menjelma menjadi konflik blok global. Media sosial dibanjiri narasi Perang Dunia Ketiga. Di X, tagar "Wu Iran Strikes Back" dan "Middle East on Fire" menjadi trending dalam waktu bersamaan. Video-video dari Isfahan dan Natanz dibagikan jutaan kali. Narasi terbelah, sebagian menyalahkan Iran, sebagian lagi melihat serangan rudal Amerika Serikat Israel sebagai pemicu eskalasi. Dan seperti yang sudah diprediksi oleh para pengamat pasar finansial global bergejolak. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap yen Jepang turun 4%. Harga emas melonjak ke $2.780 per ons, angka tertinggi sejak pandemi. Bursa saham di London dan Frankfurt terpukul karena kekhawatiran gangguan pasokan energi dari Timur Tengah. Sementara bursa Teheran justru naik 3%, simbol semangat perlawanan nasional. Dan kini, semua mata tertuju ke satu titik. Apakah Iran akan benar-benar membalas dengan rudal ke pangkalan Amerika Serikat? Apakah Tel Aviv akan kembali jadi sasaran ledakan berikutnya? Fase keempat, langit Qatar terbelah, balasan resmi Iran dimulai. Serangan dimulai Al-Udeid jadi target pertama. Pukul 3:08 waktu Doha, langit Qatar yang biasanya tenang mendadak bergemuruh. Sistem radar di pangkalan udara Al-Udeid, markas terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, mendeteksi lintasan termal dari objek supersonik yang bergerak dari arah barat laut.
3, kemudian 5, lalu 12. Sebanyak 18 rudal balistik jarak menengah diluncurkan secara simultan dari wilayah selatan Iran, sebagian besar dari dekat kota Bushehr dan daerah gurun di Provinsi Kerman. Rudal-rudal tersebut merupakan varian terbaru dari seri Segil dan Gather Edge, rudal dengan kecepatan Mach 4 yang didesain khusus untuk menembus pertahanan udara berbasis Patriot. Ledakan ganda terjadi di Al-Udeid dan zona logistik. Dua rudal pertama menghantam zona parkir pesawat. Suara ledakan membelah malam, diikuti semburan api yang langsung menyulut beberapa kendaraan militer logistik. CCTV militer yang diretas dan kemudian tersebar ke media sosial memperlihatkan kobaran api setinggi bangunan 3 lantai. 4 rudal lainnya menghantam kompleks radar dan pusat kendali drone. Komunikasi antara pangkalan Al-Udeid dan armada udara di Bahrain sempat terputus selama 17 menit. Waktu yang cukup lama untuk membuat kekacauan koordinasi udara. Sebuah drone MQ-9 Reaper yang tengah dalam misi pengintaian dilaporkan jatuh di perairan Teluk Persia karena kehilangan sinyal. Operasi Ruhollah resmi dimulai. Militer Iran memberi nama operasi ini Ruhollah, merujuk pada nama depan Imam Khomeini. Pernyataan resmi RGC menyebut, ini bukan awal perang, ini adalah pengingat bahwa kami tidak takut akan kedamaian yang ternodai oleh penghinaan. Serangan ini bukan hanya balasan simbolik, ini adalah pesan yang dirancang untuk merusak moralitas geopolitik Amerika di kawasan Teluk. Qatar, sekutu dekat Amerika Serikat, namun juga punya hubungan diplomatik hangat dengan Iran, berada dalam dilema. Dampak langsung terasa begitu kuat. Washington panik, sementara Tel Aviv sunyi. Gedung Putih langsung mengadakan rapat darurat. Presiden Amerika tampil di depan media dengan wajah tegang, menyatakan bahwa setiap serangan terhadap pasukan kami adalah serangan terhadap prinsip kebebasan global. Namun di balik layar, kebingungan mulai merebak. Serangan ke Al-Udeid menandai bahwa Iran bukan hanya bermain di level retorika. Ini bukan proksi, ini bukan ancaman, ini adalah tindakan langsung. Sementara itu di Tel Aviv, langit malam tampak lebih sepi dari biasanya. Lalu lintas udara dibatasi, penerbangan komersial dialihkan. Publik bertanya-tanya, kapan giliran mereka? Efek global pun terasa sangat cepat. Harga minyak menyentuh $130 per barel. Pasar dunia bergejolak. Hanya beberapa jam setelah serangan, minyak mentah Brent tembus $130 per barel. Dan harga gas alam melonjak 18% di Bursa Rotterdam. Bursa saham Tokyo anjlok 4% saat pembukaan pagi. Bursa Riyadh bahkan menangguhkan perdagangan karena kekhawatiran eskalasi lintas perbatasan. Respons Amerika Serikat siaga tinggi di 5 negara. Militer Amerika menyatakan status DEFCON 3 untuk seluruh komando kawasan Timur Tengah. Pangkalan militer di Bahrain, Kuwait, Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab langsung menaikkan status kesiagaan penuh. Jet-jet tempur mulai berjaga di udara 24 jam tanpa henti, dan sistem pertahanan udara Patriot serta THAAD dalam kondisi aktif siaga tembak. Di dalam Iran, mobilisasi nasional berlangsung sangat cepat. Video dari kota Qom, Mashhad, dan Shiraz menunjukkan ribuan sukarelawan mengenakan seragam IRGC, mendaftarkan diri untuk kemungkinan mobilisasi nasional. Pesan dari pemimpin tertinggi Iran disiarkan di seluruh masjid dan saluran TV nasional. Kalian ingin kami diam? Maka kami harus mati. Dan kami belum siap untuk mati. Titik puncak ketegangan pun tercapai, dunia berada di ujung tanduk. Semua pihak kini menahan napas. Apakah Amerika Serikat akan membalas langsung dengan serangan udara besar-besaran? Apakah Israel akan membuka front baru di Lebanon atau Suriah? Akankah Rusia dan China tetap diam? Dan lebih penting lagi, apakah ini awal dari bab baru sejarah dunia, di mana Timur akhirnya membalas secara terbuka atas puluhan tahun intervensi? Di tengah malam yang dipenuhi kepulan asap rudal, di antara kabel fiber optik yang terbakar dan tanah yang basah oleh getaran ledakan, satu pertanyaan menggema di ruang strategis dunia. Apakah ini sekadar awal dari akhir, atau pertanda kelahiran tatanan baru? Iran telah mengangkat wajahnya dari bawah bayang-bayang sanksi, menunjukkan bahwa negara yang selama ini ditekan tidak selalu akan tunduk. Dengan rudal-rudal yang mengoyak pangkalan militer Amerika Serikat, dengan drone yang menembus langit Israel,
Mereka tidak hanya menyerang instalasi, tapi juga mematahkan narasi dominasi yang selama ini dikunci oleh Barat. Amerika Serikat selama puluhan tahun berdiri sebagai arsitek ketertiban global, dengan senjata, diplomasi, dan dolar sebagai alat ukur keadilan. Namun serangan balik dari Iran di Qatar membuka lembaran bahwa dominasi tak selamanya diterima diam-diam. Israel, dengan teknologi militernya yang canggih, kini menghadapi ancaman dari dua arah, tekanan internasional yang mempertanyakan legitimasi agresinya, dan kekuatan regional yang sudah tak lagi sekadar bermain lewat proksi. Dunia tidak sedang melihat dua negara bertikai. Dunia sedang menyaksikan bagaimana fondasi geopolitik pasca Perang Dunia Kedua mulai retak. NATO diam-diam gelisah. Rusia tersenyum samar dari balik kutub diplomasi. Cina menghitung waktu.